إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang hakiki adalah hidupnya hati. Maka seorang yang beriman adalah orang yang hidup dengan sebab keimanan yang terkandung dalam hatinya. Dan orang yang kafir, orang yang tidak beriman adalah orang yang hakikatnya mati karena hatinya kosong dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati orang-orang kafir dalam surat An-Nahl ayat 21, amwatun ghairu ahya, sesungguhnya mereka adalah mati dan sama sekali tidak hidup. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, umur manusia yang hakiki adalah umur yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, hakikatnya adalah waktu yang terbuang percuma. Orang yang mengisi umur dan waktunya dengan kemaksiatan dan pelanggaran serta dosa akan mendapatkan penyesalan yang sangat dahsyat pada hari kiamat, dan dia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celakalah jiwa ini, seandainya dulu aku beramal soleh semasa hidupku. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kerugian yang dirasakan oleh orang yang mengisi umurnya dan kehidupannya dengan kemaksiatan dan dosa adalah jauh lebih besar daripada kenikmatan dan kelezatan sementara yang dia rasakan. Ingatlah wahai kaum muslimin, bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah selamanya. Kehidupan dunia adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal, menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya merupakan senda gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita isi kehidupan kita yang sementara ini dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan menjauhkan dari semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemaksiatan yang sifatnya besar, dosa-dosa besar, ataupun kemaksiatan yang sifatnya kecil, yaitu dosa-dosa kecil. Dan jangan sampai kita menyepelekan dan menganggap enteng sesuatu dosa kecil, karena apabila seseorang sudah menganggap enteng dosa kecil yang dia kerjakan, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ali memberikan nasihat kepada kita untuk menggunakan kehidupan dunia ini untuk menimba sebanyak-banyaknya bekal dalam menghadapi kehidupan akhirat. Beliau berkata, "Aqbalatid dunya mudbiratan wa aqbalat al-akhiratu muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya al-yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal." Wahai sahabatku sekalian, kata Ali radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dunia pergi meninggalkan kalian, dan sesungguhnya akhirat datang mendekati kalian. Dan masing-masing dari dunia ataupun masing-masing dari akhirat memiliki pengikut dan pecintanya. Maka jadilah kalian pengikut, pencari dan pecinta akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut, pencari dan pecinta dunia. Ketahuilah, sesungguhnya hari ini adalah kesempatan untuk beramal meskipun belum ada perhitungan, dan besok di akhirat adalah perhitungan semata dan tidak ada sama sekali kesempatan untuk beramal. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dosa dan maksiat adalah perkara yang membahayakan kehidupan kita, membahayakan badan kita, membahayakan hati kita, bahkan membahayakan masyarakat di sekeliling kita dan lingkungan kita. Dosa dan maksiat akan melenyapkan kenikmatan hakiki dari kehidupan ini dan akan menyebabkan kesusahan hakiki dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah dari akibat perbuatan dosa yang telah kalian kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan bahwasanya seorang yang senantiasa berbuat dosa adalah orang yang membahayakan diri dan lingkungannya, sehingga apabila dia mati, maka semua orang, semua makhluk akan beristirahat dan merasa tenang dari orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abdal fajira idza mata istaraha minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu." Sesungguhnya orang yang senantiasa berbuat dosa apabila mati dan meninggalkan dunia ini, maka semua yang ada di sekitarnya akan merasa tenang, baik itu negara yang tempat dia tinggal, baik itu pohon-pohonan, baik itu orang-orang di sekitar dia, atau bahkan hewan-hewan di sekitar dia, merasa tenang dengan matinya seorang pendosa. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang menerangkan bahwasanya menyelisihi ajaran agama Islam, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berakibat kepada kehinaan kehidupan. Beliau berkata, "Wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu telah ditetapkan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud telah menegaskan dalam sebuah perkataannya, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adinallahu bihalakiha." Ketahuilah wahai para sahabatku, kata Ibnu Mas'ud, apabila telah tampak perbuatan zina dan perbuatan riba di sebuah tempat, maka ketahuilah
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mengizinkan untuk dihancurkannya tempat itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kemuliaan hakiki dalam kehidupan dan kenikmatan hakiki dalam kehidupan baik dunia ataupun akhirat akan diperoleh dengan cara berpegang teguh kepada ajaran Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan hidup dunia akhirat, barang siapa yang menginginkan kesuksesan hidup dunia akhirat, falillahil 'izzatu jami'a, maka hanya milik Allah lah kemuliaan tersebut, yaitu bisa dicapai dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita semua menjauhi perbuatan dosa. Baik dosa itu adalah dosa yang besar ataupun dosa itu merupakan dosa yang kecil. Dan jangan sampai kita menyepelekan sebuah dosa sekecil apapun dosa tersebut. Karena apabila seorang sudah melaksanakan dosa kecil, sementara dalam hatinya dia menganggap dan menyepelekan dosa tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memisalkan sebuah dosa kecil yang senantiasa dilakukan dan dilakukan dan dilakukan, beliau mengatakan, "Fa innama mathalu muhaqqiratidz dzunub kamathali rajulin kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'udin wa dha bi'udin hatta jama'u ma andaju khubzahum." Sesungguhnya permisalan dosa-dosa kecil yang senantiasa dikerjakan oleh seseorang adalah sebagaimana permisalan seseorang, permisalan satu kaum yang mereka tinggal atau mereka singgah di sebuah lembah dan mereka ingin membakar sepotong roti. Sebagaimana permisalan satu kaum yang mereka singgah dan turun di sebuah lembah dan mereka ingin membakar sepotong roti, kenikmatan yang tidak ada harganya sama sekali. Kemudian si A datang dengan membawa kayu, si B datang dengan membawa kayu, si C datang dengan membawa ranting, si D datang dengan membawa lidi, si D datang dengan membawa, dan begitu seterusnya. Semua anggota orang-orang tersebut datang membawa sebilah kayu hanya untuk sekedar membakar sebuah roti dan sepotong roti. Maka mereka akhirnya mengumpulkan jumlah kayu bakar yang besar sekali sampai menutupi lembah yang mereka gunakan, dan akhirnya mereka pun berhasil membakar roti mereka dan terbakarlah diri mereka juga. Inilah permisalan orang yang senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada para sahabatnya saat itu. Ketika dianggap atau dilihatnya para sahabatnya betul-betul menganggap sepele dosa yang mereka lakukan. Anas radhiyallahu taala anhu adalah sahabiyun jalil, seorang sahabat yang faham dalam ilmu agama. Beliau mengatakan, "Innakum
la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minas sya'r wa hiya indana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana'udduha minal mubiqat. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, engkau wahai para sahabatku, kalian wahai para sahabatku, sesungguhnya mengerjakan satu pekerjaan-pekerjaan yang kalian anggap tidaklah lebih besar daripada sehelai rambut. Kalian mengerjakan satu pekerjaan, hiya fi ayunikum adaqqu minas sya'r. Dia dalam pandangan mata kalian lebih lembut dibandingkan rambut. Padahal kata Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan kalian adalah perbuatan-perbuatan yang menghancurkan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama salaf, beliau menangis ketika menjelang sakaratul maut. Kemudian ditanya oleh para hadirin, "Ya Syekh, ya Imam, wahai Imam, ma yubkika? Apa yang menyebabkan kau menangis?" Maka ulama tadi mengatakan, "Wallahi abki ma abki li dzambin a'lamu anni qad ataituh walakinni akhafu an akuna adnabtu dzamban hasibtuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Demi Allah, aku tidaklah menangis karena sebuah dosa yang telah aku ketahui, aku sadari aku telah melaksanakannya, bukan. Tapi aku menangis karena aku takut kalau aku mengerjakan sebuah dosa yang aku pandang itu adalah ringan, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar.